Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Membuang sampah. Nah, di kertas ini nanti ditulis dan ditempelkan di papan ini. Tidak boleh mengejek nama orang tua dengan jangan bicara yang kotor. Sama enggak? Sama. Sama. Kalau kita ambil yang positif bagaimana? Kalau tidak boleh mengejek orang tua ini berarti saling menghargai. Pintar. Akhirnya ketemu kan? Tidak boleh mengejek orang tua, jadi saling menghargai. Kalau jangan bicara yang kotor. Kalau jangan bicara yang kotor, melupa, kayak gitu. Lo ya kan? Lo-loan. Kalau lo-loan itu kan saling menghargai. Kalau bicara kotor itu kan yang mengumpat-umpat itu loh ya. Nah, kalau yang tidak boleh bicara kotor ini menjadi apa ya? Menjadikan apa ya? Bicara yang sopan. Sopan santun, begitu ya. Kita ganti. Jangan bicara yang kotor menjadi sopan santun. Yang sopan kalau berbicara, yang santun kalau bertingkah laku. Jadi kalau ada Pak Guru, Bu Guru yang duduk, kamu lewat, kamu harus permisi. Itu namanya perilaku sopan. Lanjut. Sudah dapat berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Ada bertanggung jawab, saling menghargai, kebersihan, dan sopan santun. Sekarang membuang sampah di tempatnya. Berarti dia sudah menjaga kebersihan.
Beda ini kayaknya. Kalau menjaga kenyamanan kelas itu harus di kelas itu kita supaya kelasnya nyaman, kita harus bagaimana ya? Saling apa? Saling menghormati. Saling menghormati. Ini ada banyak ya? Saling menghormati. Yang terakhir sayang, ini ada yang beda dari yang lain. Berbagi bekal. Kira-kira masuk nggak berbagi bekal? Boleh nggak kita lakukan? Supaya apa? Sama temannya rukun. Nah, berbagi bekal berarti kita cari kata yang lebih mudah diingat itu apa ya? Membagi rezeki. Kita harus saling berbagi, saling berbagi, gitu ya. Tapi jangan sampai berbagi hasil kerja. Waktu mengerjakan tugas, lah kok berbagi? Mesis. Berbagi bekal kita ganti saling berbagi. Oke, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keyakinan kelas. Mari kita pindahkan dengan tulisan yang lebih besar supaya kalian bisa supaya kita lebih mudah membaca. Bentar-bentar, kayak ini saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita pada siang hari ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan sehingga bisa bermujaahah dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di SD Negeri Kedaton 2 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mujayana selaku calon guru penggerak. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga dengan keluarganya, sahabatnya, dan pada kita semuanya. Bapak Ibu, nanti setelah ini akan disampaikan materi tentang budaya positif di SD Negeri Kedaton 2 ini oleh Ibu Mujayana. Saya berharap Bapak Ibu bisa berperan aktif untuk memberikan masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan, mungkin sharing ya, berkaitan dengan kebaikan atau budaya positif tepatnya di SD kita. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini membawa kebaikan bagi sekolah kita tercinta. Saya kira demikian, biar nanti lebih cepat apa yang disampaikan oleh Ibu Mujayana. Untuk selanjutnya saya persilahkan pada Ibu Mujayana menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Demikian, walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Kedaton 2, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kedaton 2. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, di siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan saya guru penggerak, yaitu
dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran pada pendidikan guru penggerak yang saat ini sudah memasuki modul 1.4. Alhamdulillah modul 1.4 berjalan dengan lancar, dan akhir dari kegiatan tersebut saya mempunyai tugas atau kewajiban untuk menyampaikan apa isi dari modul 1.4. Berikut adalah diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif di SDN Negeri Kedaton 2. Jadi di modul 1.4 itu ada membahas materi budaya positif yang sekiranya harapannya, karena di SDN Negeri Kedaton 2 ada calon guru penggerak, maka budaya positif tersebut harapannya bisa diaplikasikan atau diterapkan di SDN Negeri Kedaton 2. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mesti kita mempunyai keinginan anak-anak itu berperilaku, bertutur kata ke arah yang positif tentunya. Selanjutnya di dalam materi budaya positif itu ada beberapa materi lagi. Ada 6, diantaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya materi kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, dan 5 posisi kontrol. Sedangkan yang keenam restitusi beserta penerapannya, yaitu ada segitiga restitusi. Untuk pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin tersebut? Apabila panjenengan diberikan pertanyaan, disiplin itu apa sih? Ngapa Pak Tim? Disiplin itu apa? Menurut panjenengan? Kalau menurut saya, yaitu tingkah laku pada anak sehari-hari itu lebih baik, disiplin sesuai dengan karakternya masing-masing itu. Terima kasih Pak Tim. Iya, disiplin itu adalah tata tertib atau tingkah laku anak-anak itu lebih baik sesuai dengan karakternya. Nah, di sini disampaikan bahwa makna disiplin sebenarnya adalah belajar. Simpel saja, hanya belajar. Belajar tetapi sangat luas aspeknya, yaitu belajar mengatur dirinya sendiri. Bisa mengatur waktu, bisa mengatur ucapan, bisa mengatur perilaku. Nah, itu disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi di antara kita, di lingkungan kita itu ada
sebuah miskonsepsi tentang disiplin atau ketidakcocokan begitu nggih. Miskonsepsi. Nah, apa miskonsepsinya? Disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sehingga sering kita jumpai anak-anak saat dibiasakan untuk disiplin, mereka menjadi seperti tertekan dan sangat sulit. Yang terjadi miskonsepsinya kepada kita itu seperti itu. Jadi anak-anak merasa diatur-atur seperti itu, kalau disuruh disiplin, disuruh begini seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu bersifat umum, digunakan di kalangan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya sama. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Mohon maaf, mohon izin, saya mau merepoti untuk nyanyi sebentar pelajar Pancasila, supaya tidak kaku begitu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kenapa begini? Nggak sama, urutannya tidak sama karena pencipta lagunya tidak sama dengan penulis bukunya begitu, tetapi ke aspek-aspek yang ada di situ masuk semua, tidak ada yang ketinggalan. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini kayaknya kalau sudah kita baca-baca, kita itu bertolak belakang begitu, Coba nanti pasti setelah ada materi ini menjadi introspeksi diri atau menilai dirinya sendiri, itu saya sudah seperti apa ya? Sudah sesuaikah atau situ yang tidak sesuai gitu. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Nah, itu pertanyaan. Jika saya tidak masuk
akan terjadi jika saya tidak pakai ikat pinggang. Tadi yang Widin ya, Aldo siapa tadi? Wahyu, nggih, Wahyu. Nanti dihukum enggak loh Bu, kayak gitu. Berarti kan dia merasa ada ketidaknyamanan, bukan dari kesadarannya. Oh, saya ternyata tidak pakai ikat pinggang, saya salah, kayak gitu tidak. Tapi menanyakan nanti dihukum tidak loh Bu, gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya dia melakukan sesuatu. Kalau saya melakukan itu, nanti saya dapat apa? Seperti kemarin ada yang mau berangkat lomba, Bu, nanti teh kota ya. Nah, itu adalah motivasi mendapatkan imbalan. Dia melakukan sesuatu tidak dari dalam dirinya sendiri, tapi ada faktor eksternal yang mendorongnya dari luar, yaitu saya kalau melakukan ini saya akan dapat ini, sehingga dia akan bergantung. Kalau tidak mendapatkan sesuatu, mungkin dia akan slow atau kendor semangatnya, begitu. Dan yang ketiga, ini adalah teori intrinsik yang berawal dari dirinya sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang sangat sulit untuk diterapkan, tetapi tetap harus diusahakan, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya. Kalau rambutnya sudah panjang-panjang, itu sebenarnya kalau sudah mempunyai kesadaran dari dalam diri, maka dia akan potong rambut sendiri, tidak usah gurunya nanti kalau enggak dipotong petal. Nah, kalau itu berarti kan masih nomor satu ini nggih. Kalau tidak dipotong nanti dipetal ya, berarti itu menghindari ketidaknyamanan. Kalau ada lagi, kalau mau potong ini untuk yang kelas 1, kelas TK, kalau mau potong nanti tak kasih es krim. Nah, itu berarti untuk motivasi yang nomor 2. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintahkan dirinya sendiri. Nah, tadi mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya Adia Madani dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Tetapi kalau penghargaan itu lebih ke positif, hukuman lebih ke negatif, begitu nggih. Sebenarnya sama kedudukannya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan dari orang yang memerintah atau membujuk. Dorongannya dari luar atau eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, tergantung. Kalau tidak diberi ini tidak mau potong rambut, kalau tidak dipetal, potong rambutnya tipis-tipis, yang atas masih tetap panjang, begitu. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya dia akan semangat kalau dapat penghargaan, tapi jangka panjangnya dia akan bergantung. Kalau tidak ada, nanti dia mogok atau tidak semangat. Penghargaan itu menghukum, padahal penghargaan intinya malah menghukum. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kreativitasnya itu tidak berkembang. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan merusak hubungan dan penghargaan menurunkan kualitas.
Nah, di sini penghargaan merusak hubungan ini kadang kalau sudah besar itu ada yang atau kecil juga kelas 1 juga mungkin bisa dijumpai kalau ada satunya yang mendapatkan sesuatu, nanti yang satunya iri. Nah, itu jadi merusak hubungan, akhirnya tidak ditemani karena kemarin dikasih pensil sama bu guru, saya tidak. Akhirnya yang tidak mendapatkan sesuatu tersebut tidak mau berteman gitu. Selanjutnya bentuk program kebajikan. Dalam beberapa apresiasi perlu diingat beberapa hal. Memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi semuanya itu anak-anak membutuhkan aleman, membutuhkan pujian, membutuhkan penghargaan. Jangan di labeling ngono wae mesti ini, mesti itu begitu. Oke. Fokus pada prosesnya. Selanjutnya ini adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak? Sama atau tidak, Bu Siti? Pak Tim? Tidak sama. Pak Tim, tidak sama. Hukuman dan konsekuensi itu tidak sama. Nah, karena itu di sini dibagi dua. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu terjadi sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi itu sudah tahu sama tahu. Kalau hukuman itu menyakitkan begitu ya. Kalau sifatnya hukuman itu meskipun hukumannya hanya menulis, saya tidak akan mengulangi. Saya tidak akan mengulangi selama 1 lembar. Kalau ditimbang mungkin tidak seberapa, capeknya tidak seberapa, tetapi anak yang mendapatkan itu pasti akan mengingat, pasti akan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Selanjutnya, hukuman membuat anak sakit, baik fisik atau hati. Nah, anak menjadi benci disiplin, anak merasa dipaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak berusaha menyembunyikan kesalahan karena dia akan menghindari hukuman. Oh gak aku bu, tanpa ditanya sudah menyembunyikan kesalahan. Lalu marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak nyaman. Kalau itu akibat dari hukuman. Tetapi kalau konsekuensi karena sudah tahu sama tahu, maka kalau tahu konsekuensinya berarti waktu memecahkan kaca, misalkan main bola memecahkan kaca, tahu konsekuensinya, ya bu saya harus mengganti. Nah seperti itu anak pasti tidak akan merasa sakit hati atau apa ya, atau bagaimana ya, mau matur sama orang tuanya itu pasti tetap dengan pede karena dia akan bertanggung jawab. Itu kalau konsekuensi. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah itu tadi, jangka waktu pendek saja, waktu akan bertanggung jawab tadi. Lalu anak menghargai disiplin setelah itu. Konsekuensi juga merupakan stimulus rangsangan dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Nah, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya, restitusi. Sudah pernah mendengarkah restitusi? Belum. Saya juga baru membaca-baca restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa ya mereka, ingin menjadi apa mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini seperti kita benar-benar menuntun Bapak Ibu. Jadi tidak ada pengherdikan di situ, tidak ada maido di situ, restitusi itu. Jadi benar-benar kita mengikuti langkahnya anak, begitu. Ada ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kalau mereka merasa salah, sesudah kita lakukan tindakan restitusi, mereka akan kembali kepada kelompoknya itu tidak minder, tidak sungkan begitu. Jadi mereka akan kembali menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Apakah sudah ada keyakinan kelas di kelas penjenengan semua? Kelas 1? Ada keyakinan kelas? Sudah ada Bu? Belum. Kelas 2 sudah, kelas 3? Pak Gadot, sudah ada keyakinan kelas? Sudah, nggak apa-apa, belum juga nggak apa-apa Pak, karena memang kita belajar gitu ya, tidak harus maca ada tapi tidak ada, karena kita sama-sama belajar. Mungkin setelah ini kita akan membuat begitu, oke. Jadi kalau kelas 4 ada aturan kelas atau keyakinan kelas? 5S, senyum, salam, sapa. Itu budaya positif. Ya, nggih. Bu Siti, kelas 5? Peraturan kelas. Kalau adanya peraturan kelas. Oke, kenapa kok peraturan kelas disilang merah dan keyakinan kelas dicentang 2? Mengapa harus dicentang 2? Nah, biasanya kalau peraturan kelas itu yang membuat siapa, Bu? Satu kelas. Satu kelas dengan bapak atau ibu gurunya, wali kelas tersebut. Nah, kita lihat peraturan kelas tersebut, kalimatnya digunakan konkret. Kalimat yang digunakan itu konkret, panjang-panjang gitu ya Bu, ya Bu Siti ya. Coba contohkan deh. Misalnya tidak memakai seragam atau hukumannya segini. Oh ya. Kebijakan PR nanti ada segini. Tidak boleh membuang sampah di kelas seperti itu. Tidak
panjang. Lalu peraturan kelas itu menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh, itu adalah kalimat negatif. Jangan membuang sampah. Jangan itu kalimat negatif. Selanjutnya dibuat oleh satu pihak, biasanya turun temurun. Kelas biyen diterusno sekarang. Terus nurun di adiknya lagi, begitu. Kelas dibuat untuk mengatur orang lain. Jadi karena kadang bukan di sini nggih, mungkin di sekolah yang lain peraturan yang dibuat itu turun temurun. Jadi kadang yang bagian belakang yang mendapat warisan tersebut nggak tahu-tahu sudah masuk kelas itu ujuk-ujuk sudah ada peraturan itu begitu. Tindakan patuh dilatar belakangi faktor dari luar. Ini kalau peraturan kelas. Oleh karena itu tadi peraturan kelasnya disilang merah. Untuk selanjutnya keyakinan kelas, kalimat yang digunakan singkat tetapi abstrak, butuh penjelasan sebelumnya. Lalu menggunakan kalimat positif, dibuat bersama antara warga sekolah melalui kegiatan curah pendapat atau diskusi, dibuat untuk menertibkan diri sendiri, dan tindakan patuh dilatar belakangi faktor internal atau dari diri sendiri. Kelihatan nggih? Ini adalah contohnya peraturan kelas. Yang peraturan kelas kan tidak ini ya. Nah, tidak boleh, tidak mencoreti, tidak makan, ini adalah kata-kata negatif. Nah, kalau keyakinan kelas wujudnya seperti ini. Bisa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dari kata-katanya saja itu sudah berharap ke hal yang lebih baik. Harapannya apa? Anak-anak itu mempunyai kata sepakat dan mempunyai keyakinan untuk benar-benar melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Karena mereka dilibatkan. Ayo kita diskusi, kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Boleh silahkan kalau mereka mengungkapkan keyakinan kelas itu tidak boleh buang sampah, tetapi nanti Bapak dan Ibu guru yang menuntun mereka untuk mengarahkan kepada kalimat yang positif. Jadi kalau tidak boleh datang terlambat, itu masuknya di mana? Disiplin. Tidak makan sambil berdiri, masuknya di mana? Masuk mulut. Masuk pakai bab. Jadi tidak makan sambil berdiri itu kalau dituangkan dalam keyakinan kelas jadi makan minum sambil duduk. Karena apa? Anak-anak itu terinspirasi karena di depan itu Bapak Ibu biasanya ojo menek. Apa yang dilakukan anak-anak? Malah menek. Nah itulah makanya kalimat negatif tidak perlu diucapkan supaya anak-anak tidak termotivasi untuk melakukannya karena dia akan penasaran begitu. Jadi atau ini tepat waktu ya, bisa jadi ya tidak datang terlambat jadi tepat waktu. Kalau tertawa apa ini Bu? Kalau bertanya tunjuk jari, jadi tidak langsung nyelemong begitu. Berbicara sopan, hanya sedikit-sedikit. Tetapi pada saat membuat itu kan anak-anak sudah dilibatkan. Jadi sambil dijelaskan, oh maksudnya disiplin itu ini loh, maksudnya menghargai itu ini loh. Yang masuk di dalam
harus sesuai jadwalnya. Terus nanti PR dikerjakan, tugas yang dikerjakan Bu Guru dikerjakan dengan sungguh-sungguh begitu. Itu bentuknya dari misalnya ada di sini tanggung jawab. Selanjutnya, nah ini contoh merubah kalimat saja ya, dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jangankan anak-anak, ibu-ibu, bapak ibu guru pun belum langsung ngeh gitu yang dikatakan ini loh peraturan kelas, ini keyakinan kelas, karena memang ini adalah hal yang baru kita ketahui. Jadi kembalikan barang ke tempatnya, menjadi keyakinan kelasnya menjadi bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang ini menjadi kata negatif, dihilangi. Jadi saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghormati. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau berempati. Nah, kata-kata seperti ini kan anak-anak pasti belum paham. Apa tuh Bu berempati? Kalau ujuk-ujuk dikasih keyakinan kelas berempati. Maka dari itu sebaiknya keyakinan kelas dibentuk dengan keluarga sekolah masing-masing atau kelasnya masing-masing sambil menjelaskan. Nah, dari sinilah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari peraturan kelas misalkan sudah ada, nanti dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas sudah dilakukan dengan baik, maka nanti lingkungan kelasnya menjadi lingkungan yang positif, sehingga budaya positif pasti akan tercapai, tercipta di lingkungan sekolah. Untuk pembelajaran 4, 5 kebutuhan dasar manusia. Perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kenapa Pak D makan? Karena Pak D lapar. Ada anak yang mengganggu mungkin, mengganggu temannya. Pasti dia mempunyai alasan. Nah, alasan itu ada 5. Ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Karena mereka ingin diakui teman. Kadang kok didewekno wae gak trimo, dhek usil, akhirnya mengganggu teman yang tidak mau berteman dengannya. Kalau kita tidak tahu atau tidak mempelajari ini, mungkin senangannya cari resek pancen. Nah, itu akhirnya kan di labeling ya Pak Tim ya. Lalu penguasaan, mungkin ada rasa aku sing gede dewe, ketua geng, aku sing dideni. Nah, itu adalah karena dia butuh rasa menguasai teman-temannya. Lalu bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup. Reseknya mungkin karena dia ini lebih ke fisiknya. Mungkin ada, tapi mungkin juga tidak ada. Atau kalau dijumpai seperti ini, tidak mendapatkan uang saku, tidak diberi sarapan, akhirnya di kelas itu atau di sekolahan waktu istirahat dia malaki teman-temannya. Nah, itu karena mungkin dia bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Weteng ya wis kadung luwe, gak diberi sangu, tidak ada sarapan. Karena kita memang tidak bisa mengetahui latar belakang anak atau keluarganya secara lebih
full atau lebih banyak begitu. Lalu untuk kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kesenangan dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Maka dari itu lebih efektifnya kalau ada anak yang kita anggap melanggar keyakinan kelas atau berperilaku yang tidak baik, itu di cross check dulu. Pasti dia punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Semua guru itu melakukan atau ada mungkin pernah melakukan di fase ini. Penghukum itu ya tadi yang labeling tadi, kalau ada anak salah tanpa basa-basi langsung mengecat anak tersebut menjadi penghukum. Lalu menjadi pembuat rasa bersalah. Bagaimana kok membuat rasa bersalah seperti kayak gini? Ya Allah, oh sudah tak kasih tahu begini, kamu kok, apakah kamu tidak menghargai bu guru? Apakah kamu? Nah, seperti itu menjadi anak itu langsung down, percaya dirinya langsung hilang, minder, menjadi anak yang minder. Selanjutnya guru berposisi sebagai teman. Jadi sama murid-muridnya ya biasa guyon-guyon. Tetapi kalau anak-anak sekarang ya Pak Dem ya, kalau dianggap sebagai teman dia malah ngelunjak. Nah itu memang kurang baik memang di dalam 5 posisi kontrol ini. Untuk pemantau, posisi pemantau, guru tersebut akan selalu mengingatkan target-targetnya. Pokoknya ngaksene tentang kegiatannya saja begitu. Memantau, lebih bahkan itu lebih apa ya? Seperti setire bocah-bocah begitu. Dan yang kelima ini adalah manajer. Kalau manajer ini menuntun, beri motivasi, ya diingatkan, dinasihati, ya dimotivasi begitu kalau sebagai manajer. Dan guru-guru itu lebih bagus kalau berada di posisi manajer. Posisi manajer ini nanti gandengannya itu untuk melakukan tahapan restitusi. Nah, inilah penjabarannya. Kalau guru yang menjadi penghukum itu sukanya menghardik, menunjuk, menyindir, menyakiti. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah terus gitu. Yang menjadi teman, dia akan membuat alasan-alasan untuk membantu muridnya karena teman, bestie, jadi yang dilindungi begitu. Untuk pemantau itu menghitung dan mengatur, sedangkan kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lebih tepatnya itu mengklarifikasi sebelum apa-apa mengambil keputusan. Itu seorang manajer pasti melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Nah, untuk yang berhasil untuk membuat anak itu bisa menghargai diri sendiri. Nah, jadi seperti ada tawaran begitu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tidak langsung kamu harus ini supaya bisa menyelesaikan masalah ini, tidak. Tapi seperti ini pertanyaannya, perkataannya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, sehingga anak itu akan kuat secara pribadi dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tidak karena bergantung kepada seseorang saya akan berhasil
solusi-solusi akan masalah yang dihadapi dan bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Untuk yang terakhir adalah pembelajaran segitiga restitusi. Ini adalah memang benar hal baru Bapak Ibu, dan insya Allah akan berpengaruh atau berakibat dampaknya positif jika memang benar-benar dilakukan. Segitiga restitusi mempunyai 3 tahapan sebelum penjenengan memberikan keputusan kepada anak yang melanggar suatu keyakinan kelas. Harus melakukan langkah-langkah tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi seperti apa ya? Anak itu seperti ditutno sik salah gitu, diakui dulu. Jika ada yang bertengkar terus, ayah saya tuh budi olok-olok. Oh benar kalau kamu marah, seperti itu loh Bu ya. Jadi membenarkan dulu supaya anak itu bisa menerima apa yang akan kita berikan, masukan-masukan yang akan kita berikan. Lalu setelah anak itu lebih open, terbuka kepada kita, bisa menerima apa yang kita sampaikan, harus memvalidasi. Langkah selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini adalah latar belakang tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pasti kamu ada alasannya kenapa kamu memukul si A. Nah, dia akan mau bercerita. Nah, terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seumpama tidak usah memukul, ada enggak? Jadi ditawarkan, tidak harus dipaksa. Yang terakhir langkahnya menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Saling menghargai Bu, begitu. Dia akan ingat sendiri kepada keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu mukul-mukul, kamu ingin jadi orang seperti apa? Dikembalikan kepada anak tersebut untuk menentukan keputusannya. Nah, ini adalah penjabaran dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan kepada kelas 2 yang kemarin itu melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Mohon untuk ikuti, disimak.
kemudian contohnya kalau di restitusi tahapan-tahapannya yaitu pertama menstabilkan identitas, lalu memvalidasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan yang dilanggar apa gitu. Kalau dia sudah sadar berarti kan dia akan bertanggung jawab. Nah, ini adalah refleksi dari materi yang saya sampaikan. Mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang berkenan menyampaikan hal baru apa yang saya dapatkan dari materi yang disampaikan, lalu peraturan kelas atau keyakinan kelas menurut penjenengan, dan posisi apa yang saya lakukan selama ini serta apa rencana tindak lanjut setelah mendapatkan materi ini. Monggo yang berkenan untuk menyampaikan 1, 2, 3 kata untuk merefleksi kegiatan hari ini dipersilahkan, tidak usah sungkan. Sesama teman kita belajar Bu, ini sebenarnya kita belajar. Jadi saya mendapatkan materi ini saya sampaikan kepada teman-teman agar semuanya juga bisa mengadopsi begitu. Monggo, apakah Pak Tim? Monggo. Untuk pertama tadi kan disiplin tadi. Sebelum disiplin itu kan gimana ya? Anak diajak untuk apa ya? Mentaati peraturan sehari kita laksanakan. Tapi sulitnya itu anak kan sudah tahu, tapi cuma mengajaknya itu loh. Ya, sedikit-sedikit gitu. Giringannya itu yang sulit. Ya, mengajaknya ke arah disiplin loh. Nah, cuma disiplin tadi kan banyak ke arah kemana gitu kan. Ya, disiplin. Tapi yang jelas dari ke jelek menuju ke baik, menuju kebaikan di situ. Kemudian tadi saya baru tahu yang namanya peraturan kelas dan atau keyakinan kelas tadi. Ya. Kalau peraturan begini, keyakinan begini kan gitu. Ya, perbedaannya kan tadi. Kemudian posisi apa yang saya lakukan selama ini? Nah, itu yang saya terus posisi gimana belum tahu. Apa dulu? Posisi apa yang saya lakukan selama ini? Ya tadi untuk mengajak anak-anak tadi gimana posisi umpama saya ya, untuk mengajak anak ke disiplin positifnya itu gimana? Gitu loh. Ya, umpama kita peraturan sekolah dan keyakinan sekolah tadi mengarah ke sini begitu. Kemudian untuk pembiasaan tadi ya, kebiasaan anak-anak dari sholat duha, kemudian apa jamaah sholat duhur dan lain sebagainya. Tadi biasanya disiplinnya kan anginnya gini ya, wis dikandani kok adzan kok namanya undu, tapi nyatanya anak-anak ini ya masih berkeliaran gitu. Nah, untuk mengajak anak seperti itu gimana ya, itu loh ya. Untuk tindak lanjutnya ini bisa ditindaklanjuti bagaimana cara mengajak anak betul-betul paham disiplin ini ke arahnya ini loh, gitu loh. Bagaimana caranya begitu loh. Karena selama ini kan sulit loh untuk mengajak anak disiplin kan sulit ya. Tapi kita tidak lepas dari semua dewan guru ya. Kita mengajak, tapi kita tidak apa ya, tidak putus asa untuk mengajak anak untuk disiplin itu. Ya. Memangnya disiplin itu kaitannya banyak sekali ya. Karena apa? Dari lingkungan bisa, dari teman bisa, dari sekolah bisa, itu yang saya sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali apa yang disampaikan oleh Pak James selaku guru agama, tentunya banyak sekali yang diimpikan beliau, yaitu terkait dengan sikap religiusnya anak-anak. Kenapa sih anak-anak kok sulit sekali? Nah, bagaimana caranya kita memposisikan diri jika melihat anak seperti itu? Nah,
Pak D, mungkin ini jawaban saya. Kalaupun kita nyetir sepeda, ada kalanya kita kenceng ya Pak D ya. Ada kalanya juga direm. Anak kalau di los, maka ya dia tidak tahu pinggir. Nah, untuk mengeremnya kita harus mempunyai cara supaya tidak jungkel gitu Pak Dim. Itu hanya sebuah ilusi. Maka untuk mencari jawaban pastinya harus dicari sendiri-sendiri. Paling tidak ilustrasinya seperti itu. Kita tidak mungkin berjalan standar 40 terus. Jadi kan ada kalanya kita kencengkan, kita rem juga begitu. Jadi ada naik turunnya posisi kita. Kalau kita langsung jadi teman terus, maka anak-anak akan melunjak. Tetapi kalau kita jadi penghukum, anak-anak akan benci kita. Jadi kita naik turun, dan di posisi manajer itu adalah posisi yang paling bagus untuk seorang guru. Terima kasih Pak Tim atas refleksinya. Nambah Pak Tim. Ini saya tambahkan untuk anak-anak. Saya dan Pak Karto biasanya kan, karena dengan anak kan biasa tuh guyon, tapi anak itu kan nggak tahu batas ini guru teman, kan nggak tahu. Bahkan saya itu sering kita lalu loh, bukannya sore, tapi itu Pak saya paham orang kan orang ya, kan itu kan araitan deh akhlak tadi ya. Biasanya kan anggite guru ini ya ngajak guyon ya, orang terus powang enggak. Tapi anak tuh banyak yang nggak tahu ya, betulnya begitu ya. Terus biasanya gini, anak itu lebih takut kepada wali kelas daripada kayak saya. Wali ngajak guyon, tapi nek wali kelas kadang-kadang ini kayak patuh hormat pada. Tapi nek kayak saya ini kan kayak jahat biasa loh. Ya. Mari ya ngajak guyon lebih beda pada dulu. Nah, terus cara anak untuk menggiring supaya paham, nggak paham, saya kira itu nggak paham gitu saja, sebenarnya gitu. Nah, kayak antang ini kan ya kurang baik, ya nggak baik lah. Kaitannya kan dengan akhlak tadi. Ya. Nah, terus piye? Iya. Tapi kok tingginya harus balik teh bu. Lalu ini guyon lagi balik. Tapi itu terus, yo sebenarnya mau yo direm, yo diluas memang. Tapi diluas tuh yo memiliki besar lama gitu. Besar jalan lama tuh. Nah, ngurja. Nah, tapi rata-rata anak itu nggak tahu. Ya. Ini Pak Guru, ini teman. Kayak dipadak, kayak jago ini biasa tuh ngomong-ngomong. Tapi kalau saya malu kan nek krungu wong jebul gitu kan, mbek gurune ngomong gitu. Ya, kan nggak tahu batasannya guru dan temannya gitu. Ya. Untuk memahamkan anak ke arah situ gimana gitu, saya nggak sulit. Itu saya kira itu untuk sehari-hari kan gitu. Memahamkan anak bahwa guru itu sebenarnya tidak mau dianggap sangar-sangar nemen gitu. Jadi memposisikannya itu sebagai teman. Tetapi pada saat kita berposisi sebagai teman, anak-anak itu malah ngelunjak. Nah, ini harusnya ada kolaborasi dengan wali kelas, karena memang wali kelas itu dianggap anak sebagai orang tua asuh, orang tua kandung di sekolahan begitu nggih. Kalau guru agama atau guru olahraga itu orang tua tiri, paribasane seperti itu Pak nggih. Jadi kurang patuh, kurang begitu apa ya, niat patuhnya itu setengah-setengah gitu. Apalagi kalau guru agama atau guru olahraga itu menganggap dia sebagai teman, maka dia malah akan mengelunjak. Jadi ini kita butuh kolaborasi dengan wali kelas bahwa semua guru
sekolah itu sama kedudukannya, harus dihormati sebagaimana kalian menghormati wali kelasnya masing-masing. Wes dikandani seperti itu tapi masih saja. Nah, itu Pak Dem. Seperti kita makan sambal, maka memang setiap hari itu akan terasa nikmat tapi tidak bosen, begitu nggih. Jadi ya sebisa kita lah, kita tetap harus menyampaikan yang baik dan yang buruk supaya anak-anak itu mungkin tidak hari ini, mungkin tidak pada jam atau menit ini, pada saat Allah menurunkan hidayahnya, maka anak itu akan membuka hatinya dan akan menghormati orang tua di sekolahan, yaitu guru-gurunya. Terlepas dari itu semua, hadiahkan Al-Fatihah untuk putra-putri di sekolahan, karena itu adalah jalan pusat, nggih. Jalan yang tidak bisa ditempuh sepeda motor. Terima kasih atas partisipasinya hari ini acara diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif di SDN Kedaton 2 telah selesai. Harapan saya setelah penjenengan mengetahui materi ini, paling tidak ada 1-2 hal yang mungkin bisa dilakukan di kelasnya masing-masing, bisa ditindaklanjuti supaya apa? Tidak akan guru itu menginginkan anaknya berperilaku negatif. Jadi supaya budaya positif di sekolahan kita bisa terwujud, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kalau tidak diusahakan maka tidak akan berhasil atau terwujud. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan perhatian dari Bapak Ibu guru semuanya, terlebih Bapak Rahmat selaku Kepala SDN Kedaton 2 yang telah memberikan fasilitas kepada saya untuk mengikuti rangkaian pendidikan guru penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.